Hujan turun sejak sore tadi dan sampai sekarang belum juga berhenti. Butiran airnya jatuh perlahan, menyentuh atap seng, menghasilkan suara yang seharusnya menenangkan. Tapi tidak malam ini. Di ujung sebuah gang sempit, berdiri sebuah rumah kecil yang terlihat sedikit berbeda dari yang lain. Catnya kusam, temboknya lembab, dan di bagian belakang rumah itu tumbuh sebuah pohon pisang tua yang daunnya tidak pernah benar-benar diam. Seolah selalu ada sesuatu yang menggerakkannya. Di rumah itulah Dika tinggal bersama ibunya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang seharusnya masih tertidur pulas di malam seperti ini. Namun, tidak malam ini. Dika terbangun perlahan. Matanya terbuka sedikit demi sedikit. Dan hal pertama yang dia dengar bukan suara hujan, tapi tangisan. Tangisan seorang perempuan. Dika tidak langsung bangun. Dia hanya menarik selimutnya lebih tinggi, menutupi sebagian wajahnya. Matanya masih setengah terbuka, tapi telinganya mulai fokus mendengar. Tangisan itu masih ada. Pelan, lirih, seperti seseorang yang menangis sendirian di tempat yang sangat jauh. Namun, semakin lama, semakin terasa dekat. Ibu, suara Dika pelan, hampir tidak terdengar. Dia menoleh ke samping. Ibunya masih tertidur. Tenang, tidak terganggu. Tangisan itu hanya dia yang mendengar. Atau hanya dia yang dipanggil. Tangisan itu berubah. Di sela-selanya ada suara lain, seperti seseorang berbicara, namun tidak jelas, terpotong, terputus, dingin, sendiri. Temani aku. Tubuh Dika langsung kaku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia menelan ludah pelan. Tangannya mulai gemetar di balik selimut. Suara itu bukan hanya tangisan, tapi panggilan. Dan sekarang suara itu terdengar tepat dari belakang rumah. Dika tidak tahan lagi. Dengan tangan gemetar, dia perlahan menyingkap selimutnya. Kakinya menyentuh lantai. Dingin, sangat dingin. Seolah lantai itu menyerap hangat tubuhnya. Dia berdiri pelan, tidak ingin membangunkan ibunya. Namun sebenarnya, dia sendiri tidak tahu kenapa dia bangun. Seperti ada sesuatu yang menyuruhnya bangun. Langkah Dika kecil, pelan, hampir tidak bersuara. Namun setiap langkah terasa berat. Semakin dekat ke pintu kamar, semakin jelas suara itu. Tangisan itu bukan lagi dari jauh. Sekarang seperti berada tepat di balik dinding.
Dika mengangkat tangannya, menyentuh gagang pintu. Dingin, lebih dingin dari lantai. Pintu terbuka, perlahan. Gelap menyambutnya. Ruang tengah hanya diterangi sedikit cahaya dari luar. Remang, suram. Tangisan itu masih ada. Dan sekarang jelas sekali berasal dari belakang rumah. Dika melangkah keluar kamar, pelan, seperti sedang berjalan dalam mimpi. Matanya setengah kosong, tidak benar-benar sadar. Namun tubuhnya terus bergerak, menuju dapur, menuju pintu belakang. Tangisan itu tiba-tiba berhenti, mendadak, tanpa tanda, sunyi. Namun, justru itu yang membuat suasana semakin menakutkan. Karena dalam kesunyian itu ada sesuatu yang lain. Suara napas. Pelan, panjang, dan berat. Seperti seseorang berdiri sangat dekat. Pintu belakang terbuka sedikit. Padahal tidak ada angin yang cukup kuat. Celah gelap itu mengarah langsung ke halaman belakang, ke arah pohon pisang. Dika melangkah mendekat. Tangannya menyentuh pintu, dan tanpa ragu dia mendorongnya. Udara malam langsung menyentuh wajahnya. Dingin, lembab. Tanah di luar basah. Bau tanah terasa kuat. Dan di depan sana, pohon pisang itu berdiri. Daunnya bergerak pelan, padahal angin hampir tidak ada. Gerakannya tidak beraturan, seperti bukan angin yang menggerakkannya. Tangisan itu kembali. Kali ini sangat dekat. Tepat di bawah pohon itu. Dika berhenti berjalan. Matanya menatap lurus ke depan. Dan di sana dia melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri di bawah pohon pisang. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Bajunya putih, basah, kotor. Dan tubuhnya tidak menyentuh tanah. Dika tidak lari, tidak berteriak. Dia hanya berdiri, menatap. Dika. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan seorang ibu. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya bergeser sedikit. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya mulai terlihat. Wajah itu akhirnya terlihat. Pucat, terlalu pucat. Matanya kosong. Tidak ada putih, tidak ada hitam, hanya gelap yang dalam. Mulutnya perlahan terbuka, membentuk senyum. Senyum yang tidak manusiawi. Dika? Suara itu kembali memanggil. Lembut,
hangat namun terasa salah. Seperti suara yang meniru sesuatu yang pernah dia dengar. Dika melangkah, satu langkah kecil ke depan, tanpa sadar, tanpa ragu, seolah tubuhnya bukan lagi miliknya. Di dalam rumah, ibunya terbangun. Matanya terbuka tiba-tiba. Perasaan tidak enak langsung menghantam dadanya. Dika? Dia menoleh ke samping, tempat tidur kosong. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dia berlari keluar kamar, menyebut nama anaknya berulang kali. Dika! Dika! Tidak ada jawaban. Saat sampai di dapur, dia melihat pintu belakang terbuka. Udara dingin masuk perlahan, dan dari luar terdengar suara tangisan. Ibunya melangkah keluar, pelan namun penuh panik. Matanya langsung mencari, dan kemudian dia melihatnya. Dika berdiri di bawah pohon pisang, menghadap seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Dika, jangan. Suaranya hampir tidak keluar, namun Dika tidak menoleh. Dia tetap menatap sosok itu. Perempuan itu perlahan mendekat, tidak berjalan, meluncur tanpa suara. Tangannya terangkat, panjang, kurus. Jari-jarinya terlalu panjang, hampir menyentuh wajah Dika. Temani ibu. Ibunya berlari, menarik Dika dengan paksa. Tubuh Dika terasa berat, seperti ditahan sesuatu. Sosok itu menjerit, keras, menyakitkan telinga. Angin berputar kencang, daun pisang menghantam satu sama lain. Anah terasa bergetar. Jangan ambil dia. Suaranya berubah, lebih dalam, lebih gelap. Ibunya menarik Dika masuk rumah, menutup pintu dengan keras, menguncinya. Namun suara itu masih terdengar. Dia milikku. Malam itu, Dika tidak bicara sama sekali. Matanya kosong. Dan sesekali dia tersenyum. Hari berikutnya, ibunya memanggil Ustadz. Namun sebelum dia datang, sesuatu berubah. Dika mulai berbicara sendiri, menjawab sesuatu yang tidak terlihat. Iya, aku dengar. Aku kesana nanti. Ibunya menangis. Dia tahu ini bukan lagi sekadar gangguan. Malam ketujuh tiba. Langit gelap tanpa bulan. Jam menunjukkan pukul 2. Lampu mati. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Tiba-tiba tangisan itu muncul dari dalam rumah. Ibunya menoleh perlahan ke arah kamar, dan di sana dia berdiri. Perempuan itu sudah di dalam. Sekarang
aku masuk. Dika bangun, langsung berjalan ke arahnya. Ibunya mencoba menahan, namun tubuh Dika seperti ditarik. Sosok itu menyatu, masuk. Dika terjatuh, diam. Perlahan dia bangun dan tersenyum. Namun bukan senyum Dika. "Ibu, aku di sini." Sejak malam itu, rumah itu kosong. Namun tangisan itu tidak pernah hilang. Kadang terdengar dua suara, anak kecil dan seorang perempuan. Jika kamu mendengarnya, jangan jawab. Karena sekali kamu menjawab, dia akan datang mencarimu.